Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Lestari Putri. Kali ini akan menjelaskan tentang resume jurnal yang berjudul Potensi Bahaya Keamanan Pangan Akrilamida dalam Gorengan yang Dijual sebagai Makanan Jalanan di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Makanan jalanan bercirikan siap makan, harga murah, dan dijual di tempat umum. Karena harganya yang murah juga terjangkau oleh banyak orang, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Dengan demikian, diperkirakan 2,5 miliar orang mengkonsumsi makanan jalanan setiap hari, menurut Craig dan Sen 2013. Kebalikan dari keunggulannya, jajanan di pinggir jalan telah menjadi sumber dari beberapa masalah keamanan pangan. Berbagai kontaminasi patogen telah dilaporkan pada makanan jalanan. Beberapa potensi bahaya yang timbul dari non-mikroorganisme mungkin terabaikan. Salah satu contohnya adalah gorengan yang menjadi fokus kajian makalah ini. Salah satu kontaminasi proses yang terkait dengan proses penggorengan yaitu akrilamida. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai prevalensi dan potensi risiko akrilamida dalam makanan ringan gorengan di Indonesia. Review kritis dilakukan dari artikel penelitian terpilih, sedangkan data konsumsi dikumpulkan melalui survei online dari 263 responden. Beberapa jenis gorengan yang paling umum terbuat dari pisang, ubi kayu, ubi jalar, tempe, tahu, dan sayuran. Studi konsumsi telah dilakukan melalui survei online terhadap 263 responden. Preferensi terhadap gorengan dicek dengan meminta responden untuk memilih jenis gorengan yang disukai, minimal 0 dan maksimal 3. Dari 6 jenis gorengan yang paling umum, seperti yang dapat dilihat di gambar, gorengan yang paling disukai adalah gorengan tempe dengan 63,1% responden yang menyukainya, disusul dengan keripik pisang 55,5% responden. Kemudian gambar berikut menunjukkan frekuensi dan jumlah gorengan yang dikonsumsi di setiap kesempatan. Dari 263 responden, mayoritas orang Indonesia yaitu 34,2% mengkonsumsi gorengan 2-3 kali per minggu, dan 16,3 responden mengkonsumsi gorengan setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa gorengan sudah menjadi menu makanan yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat Indonesia. Data konsumsi ini akan menjadi sangat penting dalam rangka merumuskan penilaian resiko terkait keamanan pangan gorengan jalanan. Selanjutnya, gambaran umum akrilamida. Badan Internasional untuk Penelitian Kanker pada tahun 1994 telah mengklasifikasikan akrilamida sebagai karsinogen kelompok 2A, atau mungkin karsinogenik bagi manusia. Sementara itu juga ditemukan menjadi racun bagi sistem saraf, menyebabkan mutasi gen dan kerusakan DNA. Akrilamida terbentuk secara alami saat makanan kaya karbohidrat diproses pada suhu tinggi seperti saat menggoreng, membakar, atau memanggang. Sifat dari gorengan Indonesia yaitu diolah dari bahan yang kaya karbohidrat dan diproses menggunakan suhu tinggi sesuai dengan kondisi persyaratan dan pembentukan akrilamida. Oleh karena itu masuk akal bahwa gorengan mungkin mengandung akrilamida dalam jumlah yang cukup banyak. Faktor resiko, kondisi proses dan material. Kandungan akrilamida dalam bentuk produk pangan terutama dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu bahan baku dan kondisi proses. Pembentukan akrilamida diyakini terjadi pada suhu di atas 120 derajat Celcius. Di pedagang gorengan jalanan, suhu penggorengan yang stabil sulit dicapai karena mereka menggunakan kompor gas manual yang melibatkan waktu penggorengan lebih lama. Terlebih lagi, para pedagang kaki lima biasanya menggunakan minyak berulang kali. Dengan begitu, kualitas minyak akan menurun. Dari aspek material, telah disebutkan sebelumnya bahwa asparagin dan gula reduksi merupakan prekursor utama akrilamida. Hubungan asparagin dan gula reduksi dengan bahan-bahan gorengan. Pisang dan ubi jalar memiliki jumlah asparagin yang cukup banyak. Meskipun lebih rendah daripada kentang, ubi jalar juga memiliki gula reduksi lebih rendah daripada kentang. Sedangkan pisang memiliki kadar gula reduksi yang lebih tinggi. Nilai asparagin yang lebih rendah dalam pisang dikompensasi dengan kandungan gula reduksi yang lebih tinggi. Seberapa signifikan potensi bahaya keamanan dari konsumsi gorengan? Perkiraan TDI atau tanda daftar industri untuk asupan akrilamida adalah 2,6 mikrogram per kilogram per hari, yang setara dengan 156 mikrogram per hari untuk rata-rata 60 kg manusia. Data konsumsi gorengan menunjukkan bahwa orang Indonesia dapat mengkonsumsi sebanyak 5 potong atau lebih gorengan per hari. Perkiraan berat setiap gorengan adalah 100 gram, sehingga estimasi asupan gorengan harian tertinggi adalah 500 gram gorengan. Kemudian mengkalikan nilai ini dengan kadar akrilamida tertinggi dalam gorengan pisang, yaitu 1786,5 nanogram per gram,
memberikan perkiraan skenario terburuk di mana 894.750 nanogram atau 895 mikrogram akrilamida dicerna setiap hari dari gorengan. Ketika nilai skenario terburuk masih di bawah batas aman, maka persoalan tersebut tidak perlu dicermati lebih lanjut. Dalam konteks akrilamida gorengan, skenario terburuk memberikan perkiraan asupan harian yaitu 895 mikrogram yang lebih dari 5 kali TDI. Hal ini menunjukkan potensi bahaya keselamatan bagi konsumen Indonesia. Mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan oleh konsumen gorengan, konsumen harus mengurangi agar asupan hariannya tidak melebihi TDI. Oleh karena itu, konsumsi satu potong gorengan per hari dapat dianggap aman dalam hal asupan akrilamida. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.